Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosa Amelia Putri dari Prodi Bahasa Inggris. Nah, di sini saya akan membahas tentang pemindahan ibu kota baru. Sekarang ini, pemerintah memang sedang bergerak cepat untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju yang lain. Salah satunya dengan pemindahan ibu kota baru dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Secara garis besar, kontroversial yang seputar pemindahan ibu kota ini menyangkut dua persoalan pokok, yakni biaya dan ketersediaan anggaran. Nah, yang pertama, bagaimana usaha pemerintah untuk membiayai pemindahan ibu kota baru? Yang kedua, berapa besar dana yang dibutuhkan? Yang ketiga, berasal dari mana dana-dana itu? Nah, pada tanggal 20 Agustus 2019, telah diumumkan bahwa dana yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota baru mencapai kurang lebih 500 triliun. Dana-dana itu berasal dari meskipun biaya pemindahan ibu kota baru bisa ditekan lebih murah, tetapi permasalahan baru, bagaimana jika dengan pemindahan ibu kota yang baru ini mempengaruhi perekonomian di skala nasional? Bagaimana jika sampai berlanjut terjadi dampak inflasi? Belum lagi mengingat utang Indonesia yang belum terlunasi, serta perekonomian yang dari tahun ke tahun belum stabil. Akankah ketersediaan anggaran mencukupi dan perekonomian di Indonesia kian membaik dengan pemindahan ibu kota baru ini? Terpilihnya Kaltim sebagai lokasi ibu kota baru ini dinilai oleh seorang pengamat tata kota menjadi pilihan yang sangat strategis karena adanya keunggulan-keunggulan yang dimiliki seperti tingkat kebencanaan, infrastruktur, serta kemampuan sumber daya. Selain itu, adanya fasilitas umum seperti bandara, pelabuhan laut, jalan tol, dan sosiologi heterogenitas yang sangat kuat, serta memiliki ikatan ekonomi yang sangat kuat pula, sehingga dapat mempercepat serta membantu pembangunan ibu kota baru ini. Jika dipandang secara positif, pemindahan ibu kota baru ini akan berdampak positif pada perekonomian Indonesia. Mengapa begitu? Karena pertanian di Kalimantan dan sekitarnya akan meningkat, infrastruktur di Kalimantan dan sekitarnya akan meningkat, bisnis sektor serta bisnis layanan dan jasa juga akan berdampak positif, sehingga tercipta pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Akan tetapi, akan jadi seperti apa Indonesia ke depannya, itu tergantung dari pemikiran kita masing-masing. Jika kita berpikir negatif, maka tindakan yang kita lakukan juga tidak akan bisa bijak. Seperti contoh tindakan saat menanggapi kasus RKUHP. Yang kedua, jika kita berpikir positif, maka tindakan yang kita lakukan juga akan berdampak positif kepada lingkungan dan sekitarnya. Berharap semoga kedamaian serta persatuan selalu hadir di negeri ini. Semangat buat kamu, semangat buat kita semua, maju terus Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Prihatini dari PBI 1. Seperti yang telah dikatakan Rosa sebelumnya, bahwa pemikiran kita memengaruhi perilaku kita. Tetapi saat dilihat lagi dari data dan fakta yang sudah ada, apakah pemindahan ibu kota ini sudah termasuk hal yang bijak? Bagaimana urgensinya hingga triliunan rupiah harus digelontorkan dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan? Bicara tentang lingkungan, Kalimantan merupakan salah satu daerah yang dikenal sebagai paru-paru dunia. Hutan lindungnya yang luas, kaya akan keragaman hayati dan juga hewani. Kabupaten Panajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur merupakan lokasi yang dipilih pemerintah untuk mendirikan ibu kota baru ini. Pemerintah mengklaim bahwa pembangunan ini tidak akan merusak lingkungan, tetapi hal yang berbeda justru diucapkan oleh beberapa aktivis lingkungan. Apakah ada jaminan terlindungnya hewan-hewan langka seperti orang hutan, bekatan, ataupun hutan mangrove di Kalimantan? Lingkungan hidup khawatir. Konversi hutan dan lahan untuk pembangunan ibu kota dapat merusak lingkungan sekitar. Bicara tentang pemindahan ibu kota baru ini, tentu tidak akan bisa lepas dari yang namanya pembangunan. Istana negara, kantor DPR MPR, kantor lembaga, merupakan bangunan-bangunan wajib yang harus ada di ibu kota baru ini. Lalu, saat bangunan-bangunan yang sudah siap untuk ditempati, masalah baru pun muncul. Transportasi, jet-jet pribadi, mobil-mobil pribadi, motor-motor pribadi, yang akan menimbulkan polusi suara dan juga polusi udara. Saat pembangunan menjadi topik utama, maka lahan tidak akan pernah bisa lepas darinya.
Lalu, penggusuran pun menjadi solusi utama. Bagaimana dengan mereka yang sudah tinggal di sana? Tidak senang lah banyak isu-isu begini. Apabila ada ibu kota kan ada pembongkaran. Kita ini yang orang kecil kan bisa digusur kah, di apakah. Ya tapi kayaknya kerusuhan di mana-mana deh. Kita kan lihat dari ibu kota. Nonton di TV kalau ada kerusuhan apa mesti di tempat istana kan. Setiap keputusan yang dikeluarkan dari pemerintah haruslah memihak dan bertujuan untuk rakyat. Saat keputusan-keputusan ini tidak lagi memihak pada rakyat dan tidak bertujuan untuk kepentingan rakyat, maka keputusan-keputusan ini tentu bukan keputusan yang bijak. Saat ada sebuah masalah dan ada sebuah isu, kita harus melihatnya dari dua sisi, hingga kita tahu cara untuk mencari solusi.